sudah disembunyikan, sudah dipalsukan. Bagaimana mengimani sesuatu yang tidak pernah berwujud dan itu hanyalah abstrak? Lagi-lagi mungkin ini yang disebut mengimani saja. Oke, itu pertanyaan saya. Iya. Jadi konsep iman terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah bukan melihat wujud dari kitab itu, tetapi konsep imannya adalah salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pada Nabi Isa alaihissalam, maka kami beriman bahwa nabi-nabi tersebut pernah menerima ketetapan-ketetapan, meskipun pada implementasinya adalah ketika Taurat itu datang kepada Nabi Musa, bangsanya membangkang terhadap Nabi Musa dan Torahnya, begitu juga kepada Nabi Daud dan juga begitu kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ketika Taurat datang kepada Nabi Musa, tidak ada pelanjut dari Nabi Musa yang menghafalkan dan menuliskan. Begitu juga setelah Nabi Daud, tak ada pengikut Nabi Daud yang menghafal dan menuliskan. Begitu juga ketika Nabi Isa, tidak ada murid Nabi Isa menghafal dan menuliskan. Lalu mana ketetapan-ketetapan itu? Bercampur aduk dengan karangan-karangan manusia. Ada lagi pertanyaan yang lebih berat baik. Mungkin? Ya, silakan. Ya, justru itu begini. Ya, iya. Bang Zuma. Gimana, justru Bang? Dengan pernyataan Bang Zuma baru bilang lagi bercampur aduk. Iya. Agak begini ya. Dalilnya ada kitab, tapi tidak bisa dibuktikan, tapi disuruh dan diakui sebagai petunjuk. Bagaimana kita mau tahu mana petunjuknya, inikah atau apakah dan segala macam? Bagaimana kita tahu petunjuk itu? Padahal wujudnya tidak ada. Yang ada lagi-lagi imani saja, atau sudah bercampur. Kemana? Dicampur di mana? Dicampur di Bibelnya orang Kristen, dicampur di Torahnya atau perjanjian lamanya orang Yahudi, atau mana? Termasuk itu. Oke, jawaban singkat ini saya langsung jawab lagi begini. Jika itu ini masuk ranah iman, Bang. Justru itulah yang membuat yang menurut saya jangan kerana iman dulu, tapi fakta yang berbicara, Bang. Jangan imani. Di Islam itu dilarang beriman tanpa ilmu. Justru itu. Mana yang mau diimani? Sekarang begini. Mana sekarang begini. Oke. Baik. Sekarang sama begini. Seperti Quran itu bentuk kitab ada, tapi kitab jangan sok tahu di depan ada. saya, Bang Predi. Silakan. Sekarang saya tanya sama saudara. Kitab Taurat datang kepada siapa? Nabi Musa. Sepakat? Oke. Tunggu dulu, santai aja, santai. Diskusi sama saya pakai ilmu, Bang. Oke. Kepada Nabi Musa. Mau ke saya atau mau menjelaskan? Sabar dulu, sabar. Kalau Anda bertanya ke saya jawab. Kalau saya bertanya kepada Anda jawab. Katanya gitu tadi kan? Benar nggak? Oke, baik. Pertanyaan saya simpel aja kok. Ya, sekarang sabar dulu. Ya, Bang. Taurat datang kepada Nabi Musa, betul? Iya. Nah, sekarang setelah Nabi Musa yang menerima Taurat siapa? Sebutkan satu nama. Menerima Taurat maksudnya? Kok jadi bingung, Bang? Kok jadi kayak anak TK tadi? Tadi bertanya ke Islam hebat. Maksudnya, giliran saya tanya hal sepele kayak anak TK. Menerima Taurat maksud Anda? Pertanyaan Anda salah. Nabi Musa menerima Taurat. Keluaran 20, keluaran 19. Sekarang pertanyaan saya, setelah Nabi Musa menerima Taurat, pelanjutnya siapa? Sebutkan satu nama. Menerima Tauratnya atau menerima wahyu selanjutnya? Jelaskan. Menerima Taurat, ketetapan Tuhan. Taurat itu ketetapan, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Pertanyaan saya, setelah Nabi Musa, siapa yang mengambil Taurat itu? Melanjutkan, apakah dia lanjutkan dengan cara menulis atau menghafal? Please, terangkan sama saya. Saya jawab. Tapi artinya Bang Zuma sudah bergeser dari pertanyaan saya jadi abang yang bertanya ke saya. Saya gitu? Menjelaskan tadi, kami beriman kepada Torah yang pernah datang kepada Nabi Musa. Iya, kami beriman kepada Daud, abang bisa Sabur, buktikan. Kalau abang bisa buktikan, yang pernah datang kepada Nabi Daud.
kami juga kemudian beriman kepada ketetapan Iya. hikmat Injil kepada Nabi Isa. Anda datang Oke. ke saya bertanya, Sudah, mana kitab artinya itu? begini, berhenti di titik Gitu ranah kan? iman saja tanpa bisa Pertanyaan membuktikan. saudara kan mengatakan, Kalau itu mana selesai kitab baru itu? saya pindah. Benar enggak? Kan saya Anda bilang bertanya begini, kepada saya, mana buktikan. kitab itu? Benar enggak? Iya, sekarang begini. Sekarang kalau buktikan Anda dulu bertanya mana yang seperti itu, diwahyukan, mana yang diturunkan itu yang masuk di dalam iman Anda. Setelah itu baru tanya saya. Sabar, saya sedang Gimana menjelaskan dulu orang kepada ngomong. Anda. Sabar. Kamu itu Diam. diajarin sama itu. Diam. Nanti yang ngomong. Jadi Nanti ada ketika giliran Nabi Musa menerima Torah, ketika Daud menerima Mazmur, ketika Isa menerima Injil, tak ada satupun pengikutnya yang menghafalkan, tak ada satupun pengikutnya yang menuliskan. Maka kata Allah apa? Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa kalian mencampur adukkan yang hak dan batil padahal kalian mengetahui? Al-Quran mengatakan wakalu. Kemudian orang-orang yang datang kepada setelah Nabi Isa alaihissalam menuliskan kitab mereka, tulisan-tulisan mereka dihasilkan dari angan-angan dan duga-menduga. Itu kata Al-Quran. Nah sekarang giliran saya bertanya kepada saudara, setelah Nabi Musa, siapa yang menghafalkan Taurat? Siapa yang menuliskan Taurat? Ada, tunjukkan satu nama, silakan. Berapa Oke. lama Anda mau? 10 menit? Oke ya. Silakan. Saya Ya, jawab silakan. duanya. Ya, Silakan, mau- silakan. 2 menit aja, 2 menit. 2 menit. Saya jawab dua-duanya. Yang pertama, pernyataan Anda bahwa itu ternyata sudah tidak ada dan sudah dicampur adukan. Bagi saya itu adalah sesuatu mengimani sesuatu yang tidak ada, hanya aspek iman, tidak ada wujud. Quran jelas ada wujudnya kan, tapi kitab-kitab sebelumnya tidak ada wujudnya. Akhirnya Anda harus mengais-ngais datang ke Bible. Inilah dia, inilah dia, inilah dia. Bagi saya itu sesuatu yang Sekarang tidak bisa tugas Anda dipertanggungjawabkan menunjukkan secara- Oke. siapa yang menghafal Torah, Oke, itu yang siapa kedua. yang menuliskan Torah. Itu tugas Anda. Oke. Ayo dong, semangat, Sudah. semangat. Berarti yang pertama Anda tidak bisa mengklirkan ke saya ya. Loh, ke pendengar Al-Quran bisa saya mengklirkan mengatakan, mana? dengarkan dulu, pakai otak. Diskusi Bang Suma itu pakai Mana otak. wujudnya? Saya sudah Mana mengatakan wujudnya, sama Bang? Anda, kitab Taurat itu sudah bercampur aduk antara hak dan batil. Anda nggak dengar? Oke, Anda mana dengar? itu? Mana yang bercampur aduk itu? Mana? Lima Di mana itu talbisunal bercampur? haqqa bil batil. Oke, Di mana, Al-Quranul Bang? Di Alkitab Al-Quranul Karim atau di- menjelaskan. Anda nggak bisa Oke. diam. Ustaz. Udah. Anda turun atau mau berdiskusi? Anda kalau tidak mau diam, Buktikan, biar saya ketika turun. saya Kalau menjelaskan tidak Anda Anda bisa buktikan. bicara, Oke, Bang. ketika saya Kalau Anda tidak bisa menjelaskan Anda buktikan di bicara, mana, saya mending turun. Anda turun. Mending Anda turun. Kalau saya menjelaskan Tidak Anda bisa tidak mau buktikan, diam, saya Anda turun. turun. Bisa. Saya lebih baik monolog, membahas tentang Islam daripada saya berdiskusi dengan orang bahlul. Mohon Oke, maaf mana, nih. mana Bang? Oke, sekarang mana? Ada tidak? Ngaku aja itu mas saya. Sekarang Tidak saya ada tanya itu. sama saudara, ada nggak Anda menjawab pertanyaan saya ketika saya tanya siapa yang menghafal Taurat dan siapa yang menuliskan? Ada nggak Anda Tidak. menjawab Dengar ya itu? Bang. Tidak Loh. ada di dalam tulisan Musa untuk disuruh menghafal. Jadi Lalu tidak ada bagaimana perintah untuk caranya? menghafal. Ngapain Lalu dihafal? bagaimana Tapi ditulis. caranya kitab Taurat sampai ke Anda? Oke, jadi jangan Jawab. bawa asumsi hafal. Jawab. Oke, enggak apa-apa. Jawab. Jangan bawa asumsi Bagaimana hafal. caranya kitabnya Oke. Musa Iya, 1400 oke. tahun sebelum Itu- Kristen sampai di Vatikan? Oke. Jawab. Perhatikan. Jangan enggak apa-apa, Baca jawab Yosua dulu. pasal 1 ayat 8. Jawab dulu. Oke lah. Jangan enggak Loh, apa-apa. saya kan jawab. Jawab dulu. Bagaimana Yosua, caranya kitabnya pasal Nabi 1 Musa ayat 8. 1400 tahun sebelum Vatikan mendirikan Anda sebuah tidak agama akan pasti Kristen. lagi Bagaimana saya berbicara, caranya ya? kitabnya Nabi Musa sampai ke Vatikan? Jawab. Oke, biar saya jawab. Jawab. Sudah, giliran saya. Nah, oke, silakan. Oke ya. Oke. Jadi di dalam Yosua pasal pertama sudah ada pernyataan Tuhan kepada Yosua supaya dia hati-hati bertindak sesuai dengan firman ini? itu. Apa Yosua ini? pasal Apa satu. ini? Apa? Baca Kenapa aja. Yosua? Kenapa? Loh, Kenapa Yosua? Kenapa? Anda Kenapa kejang-kejangnya. Yosua? Anda kejang-kejangnya. Apa jawaban Loh, apa? saya Dengar ya. tanya, Jadi Nabi Musa menerima Taurat, ada di Nabi Yosua. Musa menerima Taurat, bagaimana Oke. caranya Taurat itu berpindah ke Nabi Musa, ke Yosua? Jawab. Nangis. Itu Nangis ada di lu Yosua, kenceng. Bang. Loh, Kenapa Jadi larinya ke tidak Yosua? karena Musa mati kan? Yang nangisnya, yang kencang, nangisnya yang kenceng. Oh, Ayo. Anda sudah kalah. Bagaimana Saya buktikan caranya? di dalam Yosua Bagaimana ayat 8. caranya? Oke, perhatikan, Bagaimana baca aja. Yosua caranya ayat kitab pasal 1 ayat Taurat 8. itu Bahwa berpindah ke sudah ada. Yosua? Ayo, ayo, Kamu, ayo, 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 Bang, ayo.
bagaimana Wah, caranya udah kitab Taurat lari berpindah cara, ke Yosua? Ayo. udah lari cara komunikasi yang salah Anda ini ya. Begini aja terus kejang-kejang. Saya bertanya Udah, loh. santun saja. Di sini santun. 1,7 orang menyaksikan. Enggak apa-apa. Al-Quran Tapi Anda menarasikan Anda Allah yang bicara berfirman berkomunikasi kepada begitu. Nabi Sudah Musa. izinkan saya bicara. Nabi Musa menerima Taurat kemudian. Lalu Oke. Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaumnya Nabi Musa mencampur adukkan antara firman yang datang kepada Nabi Musa Mana dengan ayatnya, tulisan-tulisan Bang? tangan Tidak mereka. ada itu. Tidak ada Nah, itu, sekarang Bang. kalau tidak ada, tolong Anda jawab. Nabi Musa Oke. menyampaikan firman, siapa yang menghafal, siapa yang menuliskan? Jawab. Bang, gini ya, supaya Jangan diskusi yang begini, nangis. supaya diskusi Jangan begini, nangis. Abang jangan tergabung. Saya mau tanya, Bang. Abang kira apakah Allahnya Musa dengan Allahnya yang di Quran itu sama? Jangan ke situ dulu, jangan ke situ Nggak, dulu. Jangan ke karena situ itu dulu. akan menyangkut nanti. Jangan ke situ Kok dulu. bilang itu? Enggak. Jangan Kak, ke jadi situ dulu, jangan ke bawa- situ dulu. Jangan ke situ dulu. Anda Bang. bertanya tentang nabi kami, Nabi Musa. Oke, Justru dengar Kristen ya. itu tidak ada nabinya bernama Nabi Musa. Oke. Orang Kristen itu Sudah. agama dari Yunani. Saya Paham jawab, ente? Bang. Nah, sekarang saya tanya, ketika Oke. Al-Quran mengatakan, Silakan Abang bicara 2-3 menit, setelah itu saya yang bicara. Ah, bagus, Anda sehat berarti. Anda sehat. Nah, dengarkan saya Enggak, bicara. karena Dengarkan giliran saya bicara, Abang bicara. Oke, silakan Anda Justru bicara. giliran sampai saya selesai, berbicara, baru saya. Anda yang berbicara. Oke, dengarkan. silakan. 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi is qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa huda linnasi taj'aluna qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma zarhum fi khawdihim bal abun. Al-Quran menarasikan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Mereka berkata Allah telah menurunkan suatu ketetapan kepada manusia. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapa yang telah mewahyukan kitab Torah kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk kepada Bani Israel? Kamu jadikan kitab Taurat itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kau perlihatkan sebagiannya dan banyak yang kalian sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah Allah lah yang telah menurunkan kitab Taurat itu. Setelah itu kemudian kalian dibiarkan oleh Allah bermain-main dalam kesesatan kalian. Nah, Al-Quran menarasikan bahwa kitab Taurat itu sudah dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Kalau Al-Quran salah, maka saya bisa membuktikan. Ulangan 19:21, Imamat 24 nomor 20, Al-Maidah ayat 45. Betul sekali, hukum Taurat adalah nyawa balas nyawa, tangan balas tangan, kaki balas kaki. Itu dibuat bercerai-berai. Kalau Anda menyangkal ini, maka tolong tunjukkan kepada saya, setelah Nabi Musa menerima Torah, siapa yang menghafalkan, siapa yang menuliskan, lalu siapa sampai kepada Vatikan, sehingga kitabnya Nabi Musa ada dalam bentuk Septuaginta di dalam kitabnya orang Roma yang bukan Bani Israel, bukan pengikut daripada Musa. Jawab. Al-Quran mengatakan lembaran itu sudah dibuat bercerai-berai dan saya bisa buktikan. Sekarang giliran Anda. Tolong tunjukkan siapa yang menghafalkan Torah kalau masih terjaga, lalu siapa yang menuliskan, lalu bagaimana caranya bisa sampai ke Kristen. Silakan. Oke, baik. Ya, hal yang pertama yang harus Anda jawab nanti dari saya adalah saya dan Kristen dan Yahudi tidak mengakui Allah orang Yahudi, Allahnya orang Kristen adalah sama dengan Allah yang disebutkan dengan Quran. Anda silakan bantah itu. Jika Anda masih bilang ya, saya akan kejar. Itu sebabnya tidak perlu kami merasa Gak usah bahas bersalah. yang lain. Sudah, dengar Gak usah dulu. bahas Ini giliran Tuhan saya, dulu, Bang. Bu. Saya tadi diam, Bang. Kejang-kejangnya. Iya, jangan lari dari konteks bahasa. Mau lari nanti sangka, Bang. Nanti aja sangka, Bang. Ini giliran saya bicara. Oke. Ya, ini Anda hanya sekedar untuk mengetahui kemampuan Anda berdialog ya. Anda tidak bisa berdialog dengan baik. Silakan lanjut. Oke, ya. Jadi pertanyaan Anda tentang siapa yang menghafal itu bahasa Quran. Tidak ada di bahasa kita.
Yahudi, tidak ada di bahasa kitab Kristen. Itu sebabnya tidak ada perintah untuk menghafalkan dalam hal melestarikan. Itu kan dibawa untuk ke Bible ketika 600 tahun kemudian. Nah, jadi jawaban saya untuk itu tidak ada yang salah, tidak ada perlu dijawab di situ sebab itu dalilnya Anda bawa dari Quran. Nah, sekarang jika Allah yang di Quran, SWT itu sama tidak dengan Allah yang disebutkan di dalam Bible itu? Sudah? Sudah, oke, silakan. Sama tidak? Oke. Anda tolong jawab saya, bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa yang hampir 2000 tahun itu bisa lestari sampai ke Vatikan? Jawab. Saya tidak akan menjawab pertanyaan saudara sebelum Anda jawab ini. Oke. Jawab. Ya, sudah. Oke. Ya, jawab. Ya. Silakan. Kita lempar-lemparan, kita kunci-kuncian, Anda tidak mau jawab juga. Oke, mungkin Anda diakui sebagai guru loh Bang Zuma. Mestinya Anda lebih Anda malu ya? Malu ya? Malu ya? Saya bisa jawab loh Bang. Lalu bagaimana perjanjian lama ada di tangan Kristen? Oke, dari jadi Nabi Anda Musa tidak yang jawab pertanyaan datang, saya. Nabi Musa lahir 1400 tahun sebelum Masehi, datang ke Vatikan. Kucuk, saya Nabi Musa, mana Kaisar Roma? Ini ada kitab Torah gitu. Gitu. Begitu. Oke. Sudah? Oke Biasa aja jawab. terus. Biasa jawab. Silakan. Ya, jawab. Oke. Ya. Jadi pertanyaan Anda tidak wajib saya jawab soal kan? Soal kenapa tidak dihafal, ya? Sebab itu tidak ada perintah Bible. Tidak ada perintah Bible untuk menjawab. Sekarang yang saya tanya, bagaimana Itu caranya jangan kitabnya bawa Nabi Quran Musa Anda itu ke sampai di Bible. Vatikan? Bang, jangan bawa Quran ke Bible. Saya tidak bawa Quran, saya bertanya bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi, kurang lebih 1700 sampai 1400 sebelum Masehi, sampai ke Roma. Itu gimana caranya? Siapa yang sampaikan ke sana? Oke, Baik. terus. Oke, enggak apa-apa. Jadi setelah selesai ditulis oleh Musa, oke, tidak perlu Anda harus bertanya dalam bentuk apa dan segala macam, oke? Tapi itu dilestarikan sampai di zamannya Yosua. Iya, cara Itu melestarikan sekarang- itu gimana? Cara melestarikannya gimana? Kalau abang mau dengar dulu, baru saya Ya, jelaskan. saya dengar. Oke. Oke, enggak usah sangka menyangka. Kan kita udah komit. Kok nggak usah? Kita udah Nangis. komitmen. Menangis. Bukan. Lalu? Anda yang kejang-kejang di situ. Dia Kok mah jadi ada saya yang kejang-kejang? penjelasan. Pertanyaan Dia Anda saya jawab Atau Anda semuanya. yang Sekarang bicara giliran saja. Anda. Silakan. Di Vatikan Kristen abad ketiga Masehi mendirikan agama bernama agama Kristen. Resmi menjadi Salah, agama abang. Katolik. Abang salah. Nah, sekarang pertanyaan saya, dengarkan saya. Nabi Bang. Musa punya ketetapan bernama Torah. Bagaimana caranya Torah ini bisa sampai ke Kristen? Jawab. Oke, ya. Oke, Nggak apa-apa. terus Anda diam nanti. aja. Diam aja biar saya jawab. Sudah? Jadi, setelah Musa selesai menulis, nah lalu itu dipegang oleh Yosua dan ada di zamannya Yosua. Caranya Yosua menerima itu gimana? Bang, terakhir Anda tanya tanggal berapa Musa menulis Oh, itu. tidak, saya cuma Terakhir tanya nanti Anda bagaimana akan tanya metode tanggal penyampaian. berapa, tulis jam Dengar. berapa, itu bukan pertanyaan Bagaimana akademik, Bang. metode penyampaian Nabi Musa, Torah Nabi Musa kepada Yosua bin Nun? Oke, di zaman itu tidak mengenal yang namanya kertas. Dah Lalu? sama nanti. Oke. Lalu? Jadi Lalu? itu bisa dalam bentuk batu. Itu bisa Batu. Batu. Udah mau sangkal saya mau kejar ke Quran. Biar saya kejar ke Quran. Ini kita sedang berbicara mengenai iman Nah. Islam yang beriman kepada kitab Torah yang dikatakan barusan dengan ayat yang saya bacakan. Kau jadikan Torah itu sebagai lembaran-lembaran yang terpisah-pisah bercerai-berai. Kalian sembunyikan, kalian perlihatkan sebagian dan sebagian kalian sembunyikan. Saya tanya, ini Al-Quran menguraikan itu. Sekarang giliran saya bertanya sama ente. Bang, Kitab sekali lagi, Bang. Taurat sampai Oke. ada di dalam kitabnya orang Kristen, caranya itu sampai apakah pakai pos, pakai wesel, Oke. pakai kurir, pakai burung merpati atau gimana? Jawab. Sudah? Oke. Oke, saya harap abang sudah selesai bertanya lalu diam 1 menit, 2 menit ya. Enggak usah Oke. sanggah. Oke. Oke, jangan gemetar. Sekali lagi Bisa saya saja. ingatkan abang dalam diskusi soal kitab Musa. Diam saja. Oke, Pak. Oke. Nah, Anda selalu membawa Quran lalu ketemu dengan istilah lembaran-lembaran. Itu istilah Quran Anda. Maka karena itu istilah Quran Anda, Andalah yang menjelaskan itu. Anda mendalilkan, Anda menjelaskan. Kekristenan tidak ada kata itu. Itu sebabnya kekristenan tidak bertanggung jawab untuk menjawab Quran.
Paham enggak, Bang? Jangan bawa Quran. Nah, kan abang yang bawa ayat tadi. Nah, sekarang tolong jawab aja, bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa Saya sampai ke Kristen? Enggak, saya tidak akan berkewajiban menjawab Quran Anda. Justru Anda yang jawab itu. Justru saya yang tanya, di mana itu? Paham enggak? Kok jadi tanya saya? Kan itu Anda Quran kan Anda yang Kristen, ngomong. Anda kan Oke, Kristen. Bang. Di dalam kitab Coba. Kristen itu Bang, ada yang itu namanya tertulis di Torah. kitab mana tadi? Pertanyaan Quran. saya, Surat. Di pertanyaan surah mana? saya, bagaimana caranya Tauratnya Nabi Musa sampai di Kristen? Lewat apa? Kurir kah? Lewat calo kah? Lewat wartawan kah? Atau gimana? Silakan. Sudah. Oke, baik. Di dalam konteks tulisan kuno, tidak pertanyaan-pertanyaan begini yang menjadi substansi akademik mereka, dan termasuk Quran. Boleh nanti kita kejar, termasuk Quran, oke? Nah, Saya bilang nggak usah bahas saya Quran. ingatkan, diam aja Bang, diam dulu, diam Bang. Anda bilang jangan bahas Quran, tapi Anda membawa dalil ke Alkitab, ke Bible dengan teks Al-Quran, dengan ayat Quran kan tadi. Maka bentur Bang. Maka saya bilang saya dan Kristen dan Yahudi tidak bertanggung jawab untuk menjawab Quran. Justru Quran Anda mendalilkan itu, Anda sebagai Muslim jawablah itu. Oke, Paham nggak? baik. Saya bantu Anda sedikit. Al-Quran saya kan mengatakan Oke. kitab Taurat itu Abang yang bawa Qurannya? dijadikan sebagai Bukan lembaran-lembaran saya. yang bercerai-berai. Bukti di dalam Al-Quran isi Tauratnya Nabi Musa. Di antaranya adalah wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzun bil uzun was sinna bis sinni wal juruh kisas. Itu salah satu lembaran yang masih tersisa di dalam Torahnya Nabi Musa. Di mana tertulis itu? Di dalam ulangan berapa? Ulangan 19 nomor 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti itu. Tuh, menjadi lembaran. Terbukti apa yang diterangkan Al-Quran masih ada tersisa di ulangan 1920, masih ada tersisa di Imamat 24 nomor 20. Ini Al-Quran benar mengatakan bahwa lembaran-lembaran Torah itu sudah dibuat bercerai-berai. Ada yang diperlihatkan, ada yang disembunyikan. Di antaranya yang diperlihatkan adalah ulangan 1921, Imamat 24 nomor 20. Itu di antaranya yang diterangkan Al-Quran. Dalam surah Al-Maidah dijelaskan oleh Allah dalam ayat 45, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, nyawa balas nyawa, mata balas mata. Itu dijelaskan dalam Al-Quran dan bercerai-berai. Sekarang Al-Quran sudah menjawab itu, terbukti. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada saudara. Saudara memiliki buku bernama Taurat. Saya bertanya, bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa itu sampai di Kristen? Lewat COD kah? Kurir, JNT, atau dari apa? Silakan. Oke, baik. Ada dua yang saya jawab di sini. Ada dua yang saya jawab. Oke lah, pertanyaan abang yang terakhir. Lalu pertanyaan saya adalah soal penjelasan abang. Gini, menurut abang ya, dan itu dari Quran. Ada kutipan dari Ulangan pasal 19 ayat 21. Dan itu ternyata termaktub di Quran. Quran itu muncul 600 tahun kemudian setelah kekristenan. Sudah? Sekarang begini, justru saya mau kejar. Ketika Quran menyebut itu, mana lembaran itu? Mana lembaran yang akhirnya menjadi sumber primer untuk masuk ke Quran? Abang tadi bilang ada lembaran-lembaran yang tercerai-berai. Mana lembaran yang tercerai-berai? Kutipan Ulangan pasal 19 ayat 21 itu mana Bang? Sampai akhirnya ada di dalam Quran. Silakan. Loh, ini Taurat, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Bani Israel. Kenapa minta di saya? Loh, kan itu kan di Quran Anda. Ini kitabnya Nabi Musa, diterangkan oleh Al-Quran bahwa kitab yang datang kepada Bani Israel itu dibuat lembaran-lembaran bercerai. Anda minta di saya. Oke. Gimana tidak? Justru saudara yang punya kewajiban menjawab bagaimana bisa kitabnya Nabi Musa kalau memang itu adalah Taurat yang ada dalam kitab saudara, bukan tulisan wartawan. Bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa sampai ada di Vatikan? Jawab. Oke, baik. Sudah. Jangan dijawab saya Bang ya. Seperti saya aja diam gitu ya. Oke. Iya, jangan lebay juga Gini, lah. Kalau pengetahuan begini, Anda Bang. maksimal, Oke. ya boleh lah. Silakan. Logikanya begini. Untuk mendiskusikan Taurat Musa, lagi-lagi abang bawa Quran.
Nah, lalu di dalam Quran katanya ada yang masih sama dengan Ulangan 19 ayat 21. Itu pertama. Kedua, Quran mengatakan ada lembaran-lembaran tapi tercerai-berai. Anggaplah itu di zaman Musa yang tak bertanggung jawab generasi itu. Nah, sekarang kan saya tanya, secara logika berarti ada pernah dibaca entahkah sang nabi di zaman ya tentu Muhammad ya. Apakah berarti ada pernah dilihat Nabi Muhammad ulangan pasal 19 ayat 21 bentuknya lembaran itu tadi pengakuan Quran. Nah, sekarang saya kejar mana lembaran itu, gitu loh Bang, mana lembaran itu sehingga kok bisa ada pernyataan di Quran. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Tadi di awal saya membacakan ayat Al-Quran itu adalah wahyu dari langit yang diwahyukan oleh Sang Maha Melihat, Sang Maha Menyaksikan, yang kami sebut Allah, mengetahui dan melihat keadaan kitabnya, ketetapannya yang datang kepada nabinya Nabi Musa, dibuat oleh umatnya bercerai-berai, sehingga informasi itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah sebagai kabar bahwa keadaan kitabnya Nabi Musa begini adanya. Nah, sekarang kita buktikan apakah Al-Quran itu bercerita tentang sesuatu yang benar. Ternyata benar. Seorang Kristen dengan PD-PD-nya tampil di sini membahas kitabnya Nabi Musa. Ini sudah sesi ke-6. Saya tanya, bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa sampai kepada Kristen? Tak ada jawaban. Membuktikan bahwa memang kitabnya Nabi Musa itu sudah dibuat bercerai-berai. Karena Anda tidak bisa menjawabnya dengan baik. Andai saja Anda mengatakan kitab Taurat terjaga, disampaikan secara lisan dan dihafalkan oleh Yosua. Setelah sampai di Yosua dihafalkan lagi secara sanad kepada Yesaya. Yesaya sampai ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, sampai kepada Alexandria, sampai di Alexandria, sampai ke Pilita, sampai di Pilita, sampai di Kiliki, sampai ke Kiliki, sampai di Pilip dan seterusnya, sampai kepada Bom. Mana datanya? Mana? Oke, Mana? sudah? Apa yang sudah? Apa yang sudah? Jangan sok intelek. Tapi Anda tidak bisa kemudian memberikan data kepada saya. Sabar. Al-Quran saya dengarkan baik-baik. Pasang kuping baik-baik. Al-Quran saya mengatakan, engkau wahai Bani Israel menjadikan kitab Musa itu sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Kalian perlihatkan sebagian dan kalian sembunyikan sebagian. Nah, benarkah Al-Quran mengatakan disembunyikan sebagian, dinampakkan sebagian? Ternyata Al-Quran menarasikan wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Kepada Musa kami telah memberikan ketetapan nyawa ganti nyawa dan seterusnya. Ini ada nggak di dalam kitabnya orang Yahudi? Ternyata ada. Di mana tertulis? Imamat 24 nomor 20 dan juga di dalam Ulangan 19 nomor 21. Ada, betul. Ada, benar. Kalau Anda mengatakan mana lembaran itu Ulangan 1921 lembarannya. Baca, plototin tuh yang dibahas Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 45 ada di dalam Ulangan 1920 sebagai lembaran yang sudah bercerai-berai. Mana yang lain? Disembunyikan, Paman. Kalau tidak disembunyikan, sabar dulu. Kalau tidak disembunyikan, berarti ente bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Nabi Musa pindahkan ke Yosua, Yosua pindahkan ke Pak Bom pindahkan ke Bu Uti pindahkan ke Erdi, pindahkan ke pendeta. Mana buktinya? Mana? Buktikan. Buktikan sama saya sekarang. Bagaimana metode penyampaian Tauratnya Musa sampai ke Fatikan? Silakan. Saya masih menunggu. Oke, baik. Ya. Ini ya supaya jangan tegang. Kenapa kalau diskusi dengan saya bawa Pak Bom, Pak? Ada apa dengan Pak Bom? Supaya itu yang aja. dibawa itu tertawa biar nggak tegang kali. Soalnya narasumber dari Kristen dari tadi nggak bisa menjawab. Itu alasannya. Nggak bisa dijawab ya. Oh ya bagus. Iya. Nah, terbukti ini sesi ke-7 loh. Ini pertanyaan ke-7 kalinya saya tanya kepada saudara. Mudah-mudahan kali ini Anda bisa menjawab. Silakan. Baik ya. Saya belum puas dengan jawaban Anda bahwa alasan klasik. Saya jawab nanti. Anda kapan tugas Anda menjawab pertanyaan saya? Kapan? Oke, setelah ini. Setelah selesai ini lalu jawab saya terakhir. Tapi tolong bisa jawab saya dengan baik. Jangan kata-kata begitu. Saya Muslim, Bang. Saya akan menjawab. Saya seorang Muslim. Jadi gini, sama dengan Ulangan pasal 19 ayat 21 itu. Demikian halnya keseluruhan baik itu kitab Musa, kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, itu ternyata diakui di dalam kitab Quran. Nah lagi,
Saya tidak tahu pada waktu penulisan kitab Quran ada tidak naskah teks ataukah mushaf apapun bentuk lihat yang pernah ada di zaman Nabi, ya tentu Nabi Muhammad maksud saya ya, di zaman Nabi Muhammad sampai mengatakan ini loh ada kitab-kitab sebelumnya, dan ternyata kepada umat yang berikutnya tidak ada, hanya dalil sudah disembunyikan dan segala macam, tapi harus diimani. Lalu datang ke Bible ngais-ngais, oh inilah Ulangan pasal 21. Ulangan pasal 21 tidak merepresentasi dari semua kitab Torah. Nah lalu yang mana lagi kitab Torah itu? Apakah menurut Muslim itu kitab Torah itu hanya Ulangan pasal 19 ayat 21? Ya kan? Kenapa hanya itu yang bisa dibuktikan? Nah bagi saya secara keseluruhan ketiga penyebutan ini, kitab Torah, Zabur dan Injil itu katanya diturunkan, entah bentuknya tadi yang sudah dijelaskan Bang Zuma di awal, tidak ada kasatnya sekarang. Saya tidak tahu apakah itu di zaman Nabi. Nah lalu kalau tidak ada di zaman Nabi, di mana itu? Nah lalu di belakang-belakang sana ternyata kekristenan punya. Tapi bilang, oh ini sudah dipalsukan, ini sudah ini kan. Nah kalau Anda, kalau misalnya punya yang asli, ya tunjukkanlah ini yang palsu bang, ini sudah diubah bang, inilah yang sekarang yang asli. Begitu dong, ini enggak. Kadang-kadang nanti lompat Ulangan pasal 18 ayat 18, Ulangan pasal 19 ayat 21, kan aneh gitu loh. Ya, jadi bagi saya begini, untuk menjawab semuanya ini pun harus kita clearkan. Mungkin satu kali kita diskusi yang banyak, Bang Zuma, untuk semua pendengar ini. Sekarang Kita giliran Anda harus menjawab. definisikan. Jawab. Oke, ya, supaya kita harus menjawab yang mana, apakah Allah yang disebutkan dalam kitab Bible? Sudah, sama giliran dengan Anda Allah jawab SWT? pertanyaan saya, sudah. Oke, sudah. Giliran Anda, Oke, jawab. saya akan jawab ya. Ya. Kitab Musa sudah ditulis, sudah selesai. Dalam bentuknya pun tidak ada di situ yang bentuk kertas, karena kertas itu baru ditemukan abad-abad ke modern ini, udah. Jadi yang ada sama dengan kitab-kitab sebelumnya, sama dengan dokumen-dokumen sebelumnya, tulisan-tulisan itu tidak ada yang berbentuk kertas. Jadi itu adalah hal yang wajar, tidak perlu menjadi sebuah tertawaan. Nah lalu dalam bentuk apa? Yang kita kenal paling tidak ada bentuk batu, ada bentuk dipahat di batu, ada juga di dalam kayu, kulit binatang, papirus, kan begitu. Nah dokumen-dokumen tua sudah. Nah akhirnya di dalam studi apa itu yang menelusuri dokumen-dokumen seperti itu tidak menjadi sesuatu yang aneh pernyataan saya ini. Nah lalu berikutnya begini. Dari Musa sampai ke Yosua, buktinya ketika pernyataan Tuhan kepada Yosua supaya dia bertindak hati-hati sekaligus dia merenungkan firman itu yang sudah diterima di dalam kitab Musa itu, Taurat Musa itu siang dan malam. Kemudian Daud pun mengakui bahwa ada kitab-kitab itu. Kemudian para nabi juga mengakui itu, dan di zaman Esra itu pun sudah diselidiki ulang. Nah lalu ada bentuknya enggak? Ada bentuknya. Sebelum Yesus pun sudah ada bentuknya. Tetapi memang karena di zaman sebelum Yesus, anggaplah 300 atau 400 sebelum Yesus itu, di zaman Ptolemeus itu ada banyak warga orang Yahudi yang sudah tinggal di luar tanah Yahudi, ada di Mesir khususnya di Alexandria itu banyak. Maka raja di sana memerintahkan untuk menerjemahkan kitab PL, ya, kitab perjanjian lama itu ke dalam bahasa Yunani sebagai bahasa lingua franca, yang pada waktu itu itulah yang bisa dikenal, dibaca dan dimengerti termasuk orang-orang Yahudi yang sudah menjadi remnant, ya, atau yang ada sebagai diaspora. Nah lalu di sana diterjemahkan. Zaman Yesus itu ada. Jadi artinya begini, bentuknya ada tidak? Ada. Lalu bagaimana itu bisa? Tahun 90 di kota Jamnia, orang-orang Yahudi akhirnya mengkanonkan perjanjian lama, mengakui yaitu kitab sama, isinya sama, hanya penyebutannya yang berbeda dengan Alkitab orang Kristen, yaitu perjanjian lama. Itu sama, hanya susunannya yang mundur maju. Nah, itu sudah diakui oleh orang-orang Yahudi di Jamnia. Nah kemudian orang Kristen mengakui itu, menerima itu, sebab alasannya adalah Yesus pun mengakui bahwa hukum Taurat, bahwa kitab-kitab perjanjian lama adalah firman Allah. Seringkali Yesus menyebut panjang firman lebar. Allah, firman Allah. Oke,
Tapi saya dikasih waktu. kosong. Ya, bukan, ya silakan aja mau Kosong, terima atau tidak. kosong. Jadi Dari di dalam mulut Yesus itu Musa diakui pindah ke terima. kuping siapa? Dari mulut Musa pindah ke kuping siapa? Tidak ada itu di Alkitab, Bang. Tidak Anda ada. berusaha kejar itu. Kalau saya tanya Tidak Abang ada. gimana? Saya tanya Tidak Quran ada kan? Anda. Saya tanya, Jangan dulu, Quran jangan Anda dulu. gimana? Nanti akan saya uraikan. Saya Muslim, saya tidak akan Tidak. berdusta tentang kitab suci saya. Tidak, itu Sekarang tidak ada. derita Anda dulu, obati Itu luka kan Anda jelas. dulu. Jangan Proses Anda sampaikan, menceritakan kan bilang luka tadi, orang lain bagaimana yang proses sebenarnya itu sampai di bukan tangan luka. Kristen. Kan saya jelaskan. Luka Anda dulu. Dari Musa menerima Torah berpindah kepada siapa? Kan sudah dibilang dalam bentuk apapun itu. Batu Kok dalam kulit bentuk? binatang, Kok sampai ke dalam Yosua. bentuk? Kok dalam bentuk? Dari Nabi Musa pindah kepada siapa? Pindah kepada siapa? Pindah kepada siapa? Abang. Dengan metode apa? Oke, Hingga coba. sampai ke Patikan. Anda Jawab. kan saya jawab tadi, Anda yang potong. Apa Saya yang sampai Anda dikatakan, jawab? tapi Anda Dari sudah potong. batu-batu, dari apaan Anda? Apa? Alexandria, Septuaginta, Esra, Soru, apa yang Anda bahas? Yang Oke. saya tanya, dari Ya. Nabi Musa menerima Torah, kalau Kan Torahnya Yosua. itu masih utuh, itu pindah kepada siapa? Ke Yosua kan tadi saya katakan. Mana Anda dalil tidak lagi, mana fotonya pemindahannya? bilang? Mana ilmu sanatnya? Bukan. Dalam Yosua, Yang kita minta Yosua ini pasal sanat. 1 ayat 8. Nabi Musa mengajarkan kepada Yosua. Mana dalilnya? Oke, saya baca ya. Saya keluar dari ini Ya. untuk baca Alkitab ya. Oke. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Silakan. Ya, nanti kan Anda bilang googling lagi ini. Oh, memang kalian harus googling, kan kalian udah tahu Bible. Gimana sih? Aku ya aja lah. Ngapain malu-malu? Mana? Tunjukkan, nyalakan kebenaranmu. Cambuk, Bang. Hai. Dari kemarin kau lah kabur-kaburan ya. Jawab. Hai. Sampai sekarang masih kabur-kaburan pula kau. Lagi. Jurus kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Suma, Bang Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dihina sama si ini kotoran bernyawa ini, Gurunda. Siapa? Ini. Kesesatan. Ini predikal ini. Oh iya, biarin aja, orang tak ada ilmunya ini. Oh, Udah mulai Kenapa? jatuh. Oke. Mau saya Jantungnya jawab, udah Bang? mulai copot. Gimana mau saya jawab? Jawab Silakan. Yang lain diam. pertanyaan Gurunda Yang tadi. lain diam. Cambuknya Oke, dipersiapkan aja. Yang lain diam dulu. Jawab. Ya, Biar kita sudah, lihat. saya jawab ya. Nah, silakan. Oh, mana dia? Awas kau kabur ya. Hilang. Jangan kabur kau. Rasa kok. Dari kemarin kau ya. Dari kemarin kau. Lagi cerita lagi. Dasar kau pembohong. Pembual, Tadi pembohong. apa kau? Lembah Yudas kau. Apa lagi? Jepeng beleng-beleng. Dari tadi jawab. Tiga kali lagi. Nah, jawab. Udah 7 kali pertanyaan dia jawab. Dari tadi. Mau aku datang jawab besok. apa? Asumsi aja kau pakai congok. Nah, udah. Kenapa Bang Santo? Nah, silakan. Tunjukkan. Nabi Musa menyampaikan Torah kepada siapa? Silakan. Loh, saya tadi sudah baca. Abang Ya. kemana? Tadi pada saat Anda membaca, Anda nyemplung ke dalam kolam. Kayak mana kita mau dengar? Anda bicara dalam air. Aduh. Baca aja. Iya. Oh, kalau begitu gini, baca aja. Anda yang baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Di dalam kitabnya Nabi Musa memang ada kitab Yosua. Abang Iya, mengerti nggak? saya Mengerti tanya, nggak saya- pertanyaan abang itu? Saya tanya, di dalam Torah itu ada kitab Yosua? Oh, oke gini aja deh. Abang tidak akan nyambung ke pernyataan saya. Jadi gini, saya jelaskan. Saya dulu. hanya bertanya sederhana, bagaimana ceritanya Nabi Musa menyampaikan Torah kepada pengikutnya? Pengikutnya menerimanya di memorinya itu dengan cara menghafal atau sebuah buku atau kitab? Atau gimana? Kan sudah disuruh tadi abang sudah diakui bahwa ada kitab Musa, udah? Ada enggak? Ada. Nah, terus kitab Oke. itu, ketetapan yang Nah, datang kepada Musa itu sekarang- disampaikan kepada Oke. pengikutnya. Oke. Menurut Dengarlah, Al-Quran itu dibuat Dengarlah bercerai-berai saya. oleh pengikutnya. Saya Nah, biar kalau saya Anda paham. menolak Al-Quran, berarti Anda bisa menunjukkan
metode yang lebih komplit daripada itu. Oke, sudah. Sekarang Saya tanya tunjukkan. Abang. Oke, tidak apa-apa, Bang. Jawab aja ya atau tidak. Tidak usah panik. Ini gini, Abang Loh, kok mengakui saya Taurat panik? Oke. Salah itu. Abang mengakui Taurat itu ditulis oleh Musa, ada kitab Taurat, ngaku? Mengakui Ya, ada? Al-Quran mengatakan itu tadi kan sudah dibahas kan. Nah Oke. sekarang Anda mengakui Berarti nggak ada. ada kitab Sudah. Torah? Anda Sekarang mengakui nggak ada. ada kitab Torah? Sekarang saya tanya, ada kan? Saya Oke. tanya, Anda mengakui Sekarang nggak? ada di tangan Yosua. Kalau Paham saya akui. Kalau sekarang Anda akui tidak? Saya Kristen, Bang. Saya bukan jadi? pengais kayak Anda Berarti ini. yang diakui. Kalau bukan Saya pengais, akui lalu ada bagaimana Taurat. caranya Anda kitabnya yang Nabi Musa ada di kitab mengais-ngais As-Sadarah? masuk ke Bible. Ayo. Anda yang Kalau Anda mengais-ngais bukan Bible, pengais, lalu kalau ketik Anda sana, bukan ketik sini, pengais, mana lah ini tolong bukan. Anda Kan tunjukkan ngaco itu. apa alasannya, bagaimana caranya sampai kitabnya Nabi Musa ada di Vatikan Oke, kalau Anda sudah. bukan pencuri. Saya kan tadi jawab, Bang. Apa jawabannya? Abang yang potong. Apa Abang yang jawabannya? potong, kan saya jawab. Oke. Gak usah terlalu jauh ke Vatikan dulu. Dari Loh. Nabi Musa ke mana? Dari Nabi Musa ke tangan Yosua. Baca aja Yosua. Mana buktinya? Mana coba? Oke. Kalau saya yang baca nanti saya mati. Nanti Anda bilang tenggelam lagi. Kalau saya tutup layar ini untuk membaca, berarti kan saya tertutup nanti di layar ini. Oke, Silakan anggaplah aja Anda itu baca benar. pasal 1 ayat 7 Anggaplah 8. itu benar. Oke, anggaplah Baca itu aja, benar. Anda yang baca supaya jangan Sekarang tadi giliran Yosua pindahkan Torah kepada siapa? Oke. Nah ya, di zamannya Daud itu ada loh. Kenapa lalu langsung ke Daud? Oke. Bang, Dari Nabi Musa Yosua. Ayo. oke. Yosua kemana? Sama. Ketika Yosua begini ya. kemana? Oke. Nanti pisau belah yang sama kalau saya bedah ke Al-Quran gimana? Mau Enggak nggak? usah cari pakai jurus-jurus Paulus, enggak usah. Oke. Saya bilang Al-Quran begini. sudah terang menjelaskan tadi. Oke. Sekarang Sudah, giliran begini. saudara dari Yosua kemana? Oke, Bang, sudah. Izinkan saya bicara Iya. 2 menit, jangan disanggah. Sudah, mau? Iya. Oke, sudah, saya bicara. Oke. Iya. Saya akan jawab sesuai dengan kitab suci. Ketika itu tidak memuaskan jawaban pertanyaan Anda cukup hanya mau terima atau tidak. Itu saja, oke? Tapi Anda bisa harus beda- mengakui bahwa kitab Anda diam error. dong. Itu dulu. Anda diam dong. Kok saya harus diam? Akui bahwa kitab Saya saudara 1-2 error. menit. Saya Ya, 1-2 silakan. menit tadi. Kan Anda Oke. diam. Oke, Oke. sudah. Nah, pisau bedah yang sama, jika Anda berkenan dan terbuka nanti, pertanyaan Anda silakan nanti tanyakan ke Quran lalu jawab, oke? Oke. Kita ketik aja pertanyaan itu, Oke. ketik, kemudian langsung kita bawa ke Quran. Oke, saya hanya mengingatkan nanti. Oke. Oke, silakan. Tapi saya akan jawab, jika Anda tidak puas pun tidak apa-apa. Bukan berarti kekristenan menjadi dianggap ini begini-begini. Terserah Anda, tapi saya akan jawab. Oke. Jadi tadi saya sudah bilang, kitab itu sudah ada di tangan Yosua. Anda sudah ngakui. Mau bagaimana prosesnya, Alkitab tidak menjelaskan, oke? Tetapi di zamannya para raja, Hizkia pun pernah menemukan kitab Taurat itu. Kemudian di Daud, dia mengakui itu. Kemudian yang sangat kompleks dan sangat-sangat otoritatif, Yesus mengakui ada kitab Musa, Yesus mengakui ada kitab Mazmur, juga mengakui kitab Nabi. Bagaimana prosesnya itu? Alkitab tidak menjelaskan itu sebab Alkitab tidak sedang memenuhi pertanyaan Anda. Anda mau puas, Anda tidak puas, itu urusan Anda. Oke, makasih Bang. Lalu bagaimana caranya kitab Musa ini dilestarikan sampai ke Vatikan? Oke, sekarang kita mau ke Vatikan. Ya. Beri waktu saya lagi kan? Oke. Oke, sudah. Jadi di zaman Yesus seringkali mengutip dengan pernyataan demikianlah firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, atau kitab Musa, atau kitab Yesaya, atau kitab para nabi, atau kitab Mazmur. Nah, lalu juga ternyata itu ada di zaman para rasul, di zaman gereja mula-mula. Artinya untuk perjanjian lama itu sudah diterima sedemikian itu dan itu sudah dikhotbah. Dan ke-10 hakim-hakim Israel itu berakhir di tahun 1050-an sebelum Masehi. Lalu kemudian pada permulaan bertahtanya Raja Saul itu berlanjut kemudian sampai kepada Daud, sampai kepada Salomo, yang kemudian pijakan pemerintahannya itu sekitar pada tahun 900 sebelum Masehi. Daud, Salomo, kemudian memerintah kemudian. Kejatuhan kerajaan utara khususnya di Yehuda ini itu tahun 720-an sebelum Masehi. Lalu kemudian kejatuhan Yerusalem itu sekitar tahun 580-an segitu sebelum Masehi. Nah, 586. lanjut berlanjut kemudian ya pengasingan
orang-orang Yehuda kemudian sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Lalu kemudian Esra, dengar. Lalu kemudian Esra sampai dulu. Pada orang-orang Yahudi kemudian menerima ini itu di sekitar tahun 400. Lalu sekarang permasalahannya adalah tangga-tangga sejarah ini. Apakah Taurat terjaga? Kalau Taurat terjaga dengan metode apa? Dihafalkan, siapa yang menghafalkan? Dituliskan, siapa yang menuliskan? Apakah pakai mesin fotokopi atau gimana? Ini yang perlu saudara pahamkan kepada Kristen supaya Kristen itu meninggalkan Kristen segera. Karena ternyata tidak ada pemberitaan valid tentang kitabnya Nabi Musa yang kemudian sampai ke Vatikan. Sabar dulu dong. Yang sampai ke Vatikan ternyata hanya asumsi gelap yang tidak ada data sama sekali. Ingat sekali lagi, tak ajarin Nabi Musa alaihissalam itu hidup di sekitar tahun 1500 sekian sebelum Masehi. Bagaimana dalam waktu 1500 sampai 1800 kemudian ada kitabnya orang Yahudi, yaitu dalam hal ini Nabi Musa, di agama di luar Yahudi, yaitu agama Kristen dari barat. Bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa sampai di orang barat? Jawab. Oke, Bang, silakan abang studi dengan buat studi ketakpercayaan pun. Tetapi Anda dengar aja Bang, dengar. Dengan sebuah ketidakpercayaan pun buatlah metode itu untuk masuk ke studi akademik yang betul-betul akademik. Jangan asumsi begini. Kenapa Anda nggak bisa menjawab? Sudah, saya tadi sudah jawab. Jadi gini. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya. Ini yang ke-9 kalinya loh. Anda nggak bisa. Harus saya study gitu. Harus saya melakukan penyelidikan gitu. Begitu ngaco itu. Penjelasan abang itu ngaco. Kok jadi ngaco? Nabi Musa 1500 sekian menerima Torah. Ternyata begini Bang, abang merasa menerima pintar, Torah tapi hanya di kulit Bang. Sekarang untuk sampai kepada tahun 1400 siapa yang melestarikan dan metode apa yang digunakan? Oke Bang. Jadi begini, makanya tadi saya jawab abang. Abang nggak putusin. Angkat tangan aja, nggak sanggup aku Bang Suma. Bukan Bang. Abang, saya sudah bilang untuk Al-Quranmu benar Bang Suma. Abang masuk aja ke studi literatur. Loh, kok jadi studi? Kenapa bukan ente? Kenapa bukan ente? Kenapa harus saya? Kan saya sudah bilang prosesnya itu dari tangan ente yang ngambil Musa. Kitabnya orang jadi kitab Spanyol, ente suruh saya yang pergi penyelidikan. Gimana ceritanya? Izinkan saya bicara dua menit Bang, abang diam. Silakan. Tapi karena isinya cuma bualan aja, gimana gitu? Habiskan waktu aja. Yang buan itu abang. Angkat tangan aja Bang, cari pemain baru, mundur, bawa yang lebih hebat di sini. Abang aja. Justru ini pernyataan ini sekali lagi pertanyaan saya yang terakhir nanti akan membentur kepala. Ini pertanyaan saya yang ke-10, ini yang ke-10. Musa menerima Torah di tahun antara 1500 sampai 1400 sebelum Masehi. Untuk sampai ke Vatikan metodenya seperti apa? Jawab. Dan saya sudah bilang tadi. Jawab. Saya sudah bilang, abang ini mulai kesurupan ini. Bang, saya sudah jawab. Apa jawaban Anda? Kan saya sudah bilang dari tangan Musa, lalu ke tangan Yosua. Caranya gimana? Metodenya gimana? Metode tidak dijelaskan Alkitab, tetapi ya udah berarti kabur kan? Berarti nggak jelas kan? Berarti kitab Anda dari Nabi Musa saja ke Yosua tidak jelas. Itu bentuknya kitab. Itulah yang terlestari sampai yang dipegang oleh orang Yahudi sampai di zaman Yesus. Sepakat kita kan bahwa antara kalau Anda tidak setuju, tidak terima, bahwa dari Nabi Musa orang Yahudi di zaman Yesus. Sepakat kita bahwa dari Nabi Musa sampai ke Yosua tidak jelas, apalagi sampai ke Vatikan. Sekarang begini Bang. Sepakat kita ya. Pertanyaan saya terakhir. Sepakat kita kan? Bang, sepakat kan? Bang, yang dibaca Yesus itu di zaman Yesus itu dan yang diterjemahkan jadi Septuaginta itu apa, Saya tidak mau tahu. Yesus tidak pernah membaca. Dia hanya mengatakan, bukankah telah diterangkan di dalam kitab Musa? Nabi Musa tidak sedang menenteng bukunya Nabi Musa. Yang saya tanya sama ente. Sekarang Bang, Bang, saya kejar abang tidak. Yesus tidak pernah membaca ya. Saya kejar abang. Bang, yuk sebentar. Tolong. Saya kejar abang. Saya masuk ke kitab dulu ya. Ya, silakan bahwa Yesus tidak pernah membaca ya. Ya, silakan. Sekarang ini supaya Anda jangan asal ngomongnya. Yes, jangan-jangan kita biasa ya. Ayo. Semangat. Cambuk.
Mulai kabur. Cambuk. Kabur. Rasa kok. Terus lompat. Nakal. Lagi. Saya jawab. Dasar kau pemakan babi. Dasar kau, mana pantatmu? Mana pantatmu? Pantatmu mana? Masih dialog modal Google. Lempar handuk aja, lempar handuk. Kira saya bang, ampun. Itu jarinya dengan telunjuk sama besar. Hantam lagi tuh. Besar ini. Gak ada jempol kayak ini. Jarinya Mana pipi kanan? Pipi kanan kasih pipi kiri. Tapal lu. Dari tadi katanya menjawab. Setelah nakal. gak ada jawaban. Kabur. Nakal. Kemana ini udah gak balik-balik lagi kau? Jari-jarinya kok jempol semua, hantam lagi. Nakal. Sosok baca Bible perjanjian lama di bidang firman Tuhan dari Nabi Musa aja ke Yosua bingung. Demikianlah firman Tuhan perjanjian lama Septuaginta. Nabi Musa aja ke Yosua bingung. Apalagi yang diperhatikan. Oke, Bang Gimana? Indra. Oke. Nah, silakan. Oke ya. Sebelum saya menyatakan ayatnya, karena kan abang ngomong terus menerus, lalu saya mendengar di sini. Saya pikir kualitas Anda ini tidak lebih daripada mulai nangis. Oke, ini lihat aja. Mulai nangis. Saya lihat. Disuruh jawab kan tadi. Jawab. Oke. Jangan Itu tuh. Nah, silakan. Ya. di dalam kitab suci. Oh, kitab suci. Wih, mantap kitab suci. Apa? Kitab suci orang dari Musa aja ke Yosua nggak jelas kitab suci. Kitab dikira suci, itu benar, baru benar. Mulai lagi. Mulai lagi. Katanya. Katanya mau apa? Markus 10. Oh iya. Markus 10 ayat 12. Markus 10 nomor 12. Apa yang dikatakan di sana oleh Markus, asisten Paulus? Silakan. Asisten Paulus menulis. Apa tuh? Kabur lagi. Cambuk lagi Bang Fir, cambuk. Kabur lagi. Apa kata asisten Paulus? Baca Alkitab, Bang. Dari situ berangkat bacalah. ke daerah Yudea dan ke daerah Markus seberang. berapa itu? Markus 12 ayat 10. Kebalik. 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 Makanya kan, karena saya kan bukan sana sini. Kan dapat Alkitab. Coba Bang Santo baca. Bang Santo aja yang baca. Nakal ini murid saya nakal ini saat ini. Tidak Coba pernahkah baca. kamu membaca nas ini? Batu yang tuh. dibuang oleh tukang-tukang. Oke, ada enggak membaca nas? Ada enggak membaca nas? Nas apa ini? Nas apa ini? Nas apa ini yang dibaca ini? Bang, abang bilang enggak ada membaca. Artinya begini, sesuatu yang baca dibaca Taurat, berarti baca ada Taurat, tulisan. baca kitab Taurat. Oh. Baca kitab Taurat. Oke, Baca kitab Taurat. Anda masih belum tidak terima. Silakan. Gimana sih? Anda tidak terima bahwa ada yang di Apa ini? Saya tanya, Anda kan mengatakan bahwa Yesus membaca kitab Taurat. Nah, saya mana dalilnya Yesus baca kitab Taurat? Tahu. Ditanya aja nggak ngerti-ngerti kau dari kemarin. 10 kali ditanya kali ini nggak jawab. Farhan sudah masih lagi kau dengan doktrin kita kali. Hantam Santo, hantam, ususnya pukul ususnya, ususnya cambuk. baca Matius 12 ayat 5. Matius 12 lagi, pindah lagi. Ya, Matius 12. Enggak, saya hanya mau menjelaskan. Kan Anda Apa itu? butuh ayat-ayat itu. Baca aja. Ya sekarang buktikan kalau Matius 12 kalau ayat 5. Yesus. Matius Dengarkan 12 ayat saya. 5 baca saja. Ada tidak? Kesalahan ente itu saya katakan sama saudara. Matius yang Anda bacakan tadi, batu yang dibuang oleh tukang-tukang itu kan yang Anda baca. Itu Matius 21 nomor 42. Itu tertulisnya di situ. Kalaupun Oke. Anda memaksakan ke dalam kitab-kitab sebelumnya, dengar dulu. Kalau Anda memaksakan ke kitab-kitab sebelumnya, itu tukang-tukang batu itu yang dibuang itu ada di dalam Mazmur, bukan di dalam Oke. Taurat. Oke, yang untuk Taurat baca 12 ayat 5.
Saya kan mau Di membuktikan mana? perjanjian lama itu. Baca 12 ayat 5. Anda membawa tadi Markus Baca aja, enggak usah 12 dialog nomor dulu. 10. Tunggu, Enggak usah tunggu, dialog. tunggu. Anda Baca aja membawa 12 ayat Markus 5. Matius 12 ayat 5. 10. Markus 12 nomor 10. Matius 12 ayat 5 ini untuk Taurat. Di dalam Taurat, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu bukan di Taurat, Paman. Itu di Mazmur. Sekarang itu Mazmur, sekarang Taurat. Nah, sekarang Taurat Matius 12 ayat 5. Saya kan mau mengcover perjanjian lama. Enggak ada. Matius di situ. 12. Matius 12 ayat 5. Enggak ada. Ditanyakan gurunda Yesus membaca Taurat. Enggak ada. Coba di situ. baca aja. Matius 12 nomor 5, ataukah tidakkah kamu baca? Bukan Yesus yang membaca. Ditanyakan Baca mana aja. Yesus baca Taurat. Oke. Ada enggak bacaan itu? Enggak. Ini loh Bang. Diskusi ini gini ya, supaya Abang tahu. Abang senang mau bilang begini, ada enggak kitab Musa itu di zaman Yesus? Ada. Mana di mana Yang Yesus dibaca baca itu kitab apa? Taurat, di mana? Yang dibaca Di itu apa? mana Yesus membaca Taurat? Anda mau kejar-kejar pun Anda tidak akan menang. Saya bilang, ada enggak yang dibaca di situ? Saya tanya di mana Yesus Ada yang tidak membaca dibaca. kitab Taurat? Anda mau ngotot pun Anda kalah di situ. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa Oke, ada hari-hari enggak? Sabat Ada mana dia tidak? baca kitab Taurat di sini? Mana? Tapi Yesus bilang ke generasi Yesus, di generasi Yesus bahwa ada kitab Yesus Musa yang bisa dibaca. Anda tidak terima atau tidak itu urusan Anda. Mana di Tapi sini? zaman Ini Yesus, sama dengan di zaman Al-Quran. Yesus ada Taurat yang bisa dibaca. Oke. Bani Israel, Oke, sudah. inni Silakan. Anda mau kemana lagi? ilaikum. Anda mau kemana? Di zaman Yesus ada Taurat dan itu dibaca. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti. Oke, Bang Cuma. Sekarang saya beralih ke Anda. Sekarang saya pertanyaan Anda. Yesus menyatakan informasi tentang Taurat. Nabi Isa menyatakan informasi tentang Taurat. Tapi Nabi Isa dan Yesus tidak pernah melihat buku Taurat itu, Paman. Oh, Anda salah Bang. Salah ya. Kalau Yesus pernah memegang buku Taurat, di mana dalilnya? Kan saya sudah bilang di situ, apakah Anda tidak membaca, kan gitu? Yesus pun bilang. Atau tidakkah apakah kamu tidak baca membaca dalam kitab itu? Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait suci Elohim namun tidak bersalah? Di dalil itu, saya sudah mana Yesus nyatakan memegang jawabannya buku Taurat bahwa mana? di zaman Yesus ada bacaan itu, itu. Oke ya, di zaman Yesus ada bacaan itu dan Yesus pun sudah berkata, oke ya, Anda tidak terima 1 menit saja Bang, saya jangan disanggah, 1 menit saja, silakan Anda atau terima atau tidak, oke 1 menit saja. Setelah itu nanti saya beralih ke pertanyaan yang Anda tidak jawab. Oke, sekarang saya sudah jawab ini ya. Jadi di zaman Yesus itu ada Taurat, ada. Di zaman itu para pembaca yang lain ada enggak? Ada. Orang-orang Yahudi tahu itu Taurat Bang. Oke, nah lalu pertanyaan saya yang berikutnya kepada Abang. Sekarang begini, Bang, sama tidak, karena Anda mendalilkan, sama tidak Allahnya yang di Al-Quran, Allah SWT dengan Allah Perjanjian Lama atau Allah yang di Taurat? Masya Allah. Ini pertanyaan yang paling bagus. Al-Quranul Karim menjelaskan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Allah mengatakan, Iskala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim kemudian menerima firman dari Allah, berserah dirilah wahai Abraham. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan pencipta alam semesta. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim, dalam hal ini Abraham, mewasiatkan ucapan-ucapan itu kepada anak-anaknya, kemudian kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi salom muslim.
am kuntum syuhada'a is hadara ya'qubal mautu is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut datang merenggut nyawa Nabi Yakub alaihissalam ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah setelah aku pergi wahai anak-anakku Bani Israel? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri hanya kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Ini bukti akurat. Oke, pertanyaan saya yang sama. Ada tidak dalil yang mengatakan sembahan Kristen Romawi itu adalah sama dengan sembahan Nabi Ibrahim alaihissalam? Silakan. Oke, dua tema ya, dua tema. Pertanyaan tema yang sama kan? Pertanyaan yang sama ya, kan? Enggak apa-apa. Saya sudah menjawab. Saya sudah enggak menjawab. apa-apa. Namanya ini dialog ya, namanya dialog. Ya. Nah, sekarang giliran Anda menjawab pertanyaan saya. Ada tidak pengakuan Nabi Abraham di dalam Bible bahwa Tuhannya akan sama dengan Tuhannya Romawi dan Yunani? Jawab. Oke, sudah. Oke, Abang diam. Jadi gitu aja kita. Abang diam. Soal Abang tidak terima nanti jawab ya, Bang. Ya. Oke. Iya, jawab. Oke, sekarang giliran saya. Oke. Yang pertama, pertanyaan saya, Anda jawab, karena ini dialog, maka saya akan memberikan argumentasi yang lain. Oke, itu kita lanjutkan. Pertanyaan Abang yang kedua, soal yang terakhir ini, nanti saya akan jawab. Tapi kita tuntaskan dulu dialog yang pertama, argumentasi itu. Oke. Nah, jawab sekarang pertanyaan saya dulu biar adil. Jawab pertanyaan saya dulu biar adil. Ini habis gimana? itu, Enggak apa-apa. habis Mau itu 5 Anda menit sanggah jawaban ini saya. Tunggu. Anda lari. Anda jawab pertanyaan Anda lari. saya dulu. Anda lari. Biar adil. Anda jawab pertanyaan saya dulu, Bang. habis itu Anda sanggah jawaban saya, habis itu saya sanggah jawaban Anda. Itu adil. Kenapa nggak mau menjawab pertanyaan saya? Begini, Bang. Kenapa? Kenapa? Anda sudah mulai lari-lari ini ya. Saya bukan tidak mau jawab itu, tapi saya tahu Anda sedang jawab dulu. mengubah topik. Bagaimana saya menjawab karena jawaban pertanyaan Anda itu saudara? tidak nyambung. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawaban Anda tidak nyambung. Itu sebabnya itu Anda terserah, takut dengan nanti jawaban Anda itu. sanggah. Maka saya akan kejar Anda di situ. Nanti Anda sanggah jawaban saya. Nanti Anda sanggah. Sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Ini Ada dialog, tidak pengakuan ini dari Ibrahim, membuat dari dua topik yang Abraham? berjalan bersama-sama kan ngaco. Pertanyaan Tuntaskan saya. dulu satu topik. Pertanyaan saya yang Saya sama. kan tadi sudah meladeni Anda. Pertanyaan Sekarang saya ladeni, yang sama. Ladeni saya. Pertanyaan saya yang sama. Udahlah. Pertanyaan saya, Anda lari ada nih, tidak ini ilmu lari Abraham, nih. Dah. ada tidak Abraham mengajarkan kemudian kepada keturunannya bahwa sembahan Roma, sembahan Yunani adalah sama dengan sembahannya dia? Jawab. Habis itu sanggah jawaban saya tadi. Tidak ada, Bang. Oke, saya jawab, Bang. Nah, kalau tidak ada udah selesai kita.